seluasnya. Pernyataan sikap ini disusun bersama dan akan dibacakan oleh Ketua Umum dari Brownies, Yusuf Blegur. Tepuk tangan dulu untuk Yusuf Blegur, didampingi oleh Ketua Umum Pejabat, Ustadz Eka Jaya, didampingi juga oleh Ketua Jabar Manis, Kang Tarmizi, didampingi oleh Ketua Forju, Winston Herlan Jaya. Oke, yang lain termasuk mendampingi sama-sama ya. Silakan Pak Yusuf Blegur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Pejuang Perubahan Indonesia sebagai entitas gerakan sosial yang lahir dari inisiasi dan partisipasi untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2024. Kami para simpul relawan atau pejuang perubahan menyatakan bahwa proses pemilu 2024 khususnya pelaksanaan Pilpres 2024 adalah jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demi mengembalikan kembali marwah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan arah perjalanan negara bangsa Indonesia kepada negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa, maka kami para pejuang perubahan menyampaikan sikap kritis dan keprihatinan yang dalam, sekaligus menyampaikan refleksi dan evaluasi jalannya Pilpres oleh pemerintahan pada umumnya dan KPU, Bawaslu dan MK khususnya. Adapun atas berbagai kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 yang baru saja berlangsung, kami para pejuang perubahan menyatakan sikap tegas kami untuk menggugat dan mosi tidak percaya terhadap proses pelaksanaan dan hasil Pilpres 2024 sebagai berikut. Kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum dalam menyelesaikan sekaligus memutus perkara tindakan kecurangan dan kejahatan Pilpres. 1. Mendiskualifikasikan paslon Prabowo Gibran yang telah diumumkan menang oleh KPU melalui proses yang cacat hukum, mengabaikan etika dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran dan menjamin pelaksanaan Pilpres dengan mekanisme yang benar, terbuka, jujur dan adil. 3. Kami mendukung hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara pemilu 2024 dengan mengedepankan ketinggian moral, hati nurani, dan keyakinan-keyakinan spiritual yang berbasis ketuhanan dan kemanusiaan. Kami berharap para hakim MK dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya dengan kebebasan dan kemandirian yang terhormat dan bermartabat, serta berani mengambil resiko intimidasi, ancaman, dan teror dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Semoga ini mampu memberi semangat, motivasi, dan energi bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar keputusannya dapat menjamin pemilu dan Pilpres yang konstitusional dan demokratis, mengawal kehadiran pemimpin nasional yang berintegritas, serta ikut menjaga eksistensi, keutuhan dan kelangsungan masa depan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Jakarta, 19 April 2024. Atas nama Pejuang Perubahan, Dr. Legisan Samtasir, Ustadz Eka Jaya, Ustadz Tarmizi Sahir, Winston Herlan Jaya, Ibu Dio, dan Yusuf Blegur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Kami mohon tahan dari tetap panggung untuk
turut mendengarkan ada dari poros buruh untuk menyampaikan pernyataan sikap dulu, nanti bisa dilanjutkan kepada Bapak Jumhur. Saya khawatir tak segera menghilang. Bapak Jumhur, gitu. Oh ya, oke. Kalau gitu kami selesaikan Forbes dulu. Minta 2 orang dari Forbes untuk bicara. Ya pernyataan sikap dulu. Nanti. Pernyataan sikap nanti. Oke. Sekarang lanjut ke pernyataan Kami sikap silakan dari poros Forbes buruh. turun dulu. Ya. Pak Jumhur Hidayat, Dari Bu poros buruh. Sunarti, Pak Arif Dinardi, dan Daeng Wahidin. Silakan naik ke panggung. Setelah pernyataan sikap dari poros buruh, kami undang dari UI Watch. Ya. Ada Pak Taufik Baudin, ada Pak Buyung. Oh iya, ada di belakang. Siap. Setelah ini ya Pak, ada Pak Bu Sunarti. Bu Sunarti ada. Pak Arif Dinardi. Baik. Siap. Jangan naik semua burus, nanti takut podiumnya jatuh. Tuhur, kami silakan. Bapak nanti dulu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami kaum buruh Indonesia yang bisa bersama-sama membersamai hari ini di tanggal 19 ini. Apa yang harus kita lakukan bersama? Ini adalah sebuah perjuangan rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Betul tidak? Inilah kita butuhkan kerjasama yang baik, persatuan yang baik untuk melawan ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya di buruh, tapi ketidakadilan itu di semua lini sudah terjadi. Kenapa? Mungkin saudara-saudaraku, semua tokoh ulama dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan hari ini banyak sekali memprihatinkan bagi rakyat Indonesia yang belum lama ini kita disuguhkan ketidakadilan, kecurangan dalam Pilpres, yang hari ini kita berharap kepada MK agar bisa memberikan putusan-putusan yang adil terhadap rakyat Indonesia. Betul tidak? Ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama, selain kita berdoa, kita harus bersatu padu untuk melawan ketidakadilan ini. Betul tidak? Maka kita berdiri di sini, jangan kita beda-bedakan. Kita dari suku apa, dari tokoh mana, dari agama apa, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang sudah dijajah oleh para penguasa negeri tercinta ini. Ini yang harusnya sama-sama. Tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut kita berdiri ini, karena mereka juga bagian dari bangsa ini. Mungkin hari ini mereka belum tersentuh hatinya dalam perjuangan kondisi yang ada di negeri kita ini. Mudah-mudahan hari ini dan sampai tanggal 22 itu betul-betul hakim MK betul-betul berpikir secara jernih dan memutuskan seadil-adilnya. Apabila hakim MK juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, apa yang harus kita lakukan bersama? Harus kita lakukan. Apakah Bapak Ibu sanggup untuk menginap di tempat ini? Maka dari itu perjuangan bukan hanya kita pariwisata, tapi kita butuh strategi bagaimana kita bisa mampu untuk mempengaruhi hakim MK agar mereka betul-betul berpikir jernih dan juga memutuskan adil.
itu adalah bagian dari strategi kita. Maka dari itu, kepada semua Bapak Ibu, kami dari Poros Buruh atau dari kaum buruh yang termarginalkan, yang terkecil, kami juga turut prihatin. Kami akan mendukung di tanggal 22. Kami akan menurunkan sebanyak-banyaknya agar kita mampu untuk mengepung gedung MK. Sepakat? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat yang melawan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang terus melawan. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini kita menggetuk pintu hati para hakim konstitusi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keputusan dari suatu peraturan-peraturan atau kekuasaan yang selama ini bersifat barbarian. Barbarian itu tingkatnya di kita ini sekarang satu tingkat di bawah keputusan berdasarkan todongan senjata. Barbarian itu yang berkuasa adalah siapa yang bisa mengumpulkan kepala orang terbanyak, siapa yang bisa mengumpulkan mayat terbanyak, itulah barbarian. Dan di Indonesia, setidaknya dalam kepemimpinan Jokowi, kaum buruh merasakan betul dan rakyat juga merasakan betul bahwa ini sistem pemerintahan yang barbarian, saudara-saudara. Kenapa? Karena keputusannya semau-maunya. Undang-undang, kalau dulu senjata yang bisa meletus betul-betul sebagai alat untuk penekan, maka sekarang adalah undang-undang yang digunakan seenaknya untuk memastikan mereka mau ngapain saja, mengeruk kekayaan, dan untuk bertindak sewenang-wenang berdasarkan undang-undang. Itulah barbarian. Termasuk kejadian kemarin. Untung satu sudah di ousted, dipinggirkan, tinggal 8 hakim, dan saya mencatat setidak-tidaknya ada 1 hakim yang masih barbarian. Ya, ada 1 hakim yang barbarian. Ya, yang 7 insya Allah dia bisa membela kebenaran. Ya, maka itu saudara-saudara sekalian, kita datang untuk menguatkan hati mereka. Bagi rakyat, contohnya kaum buruh, Pak, Indonesia butuh tenaga kerja, butuh lapangan pekerjaan. Saya mau datangkan orang dari Cina, kamu mau apa? Puluhan ribu orang datang mengambil hak pekerjaan bagi rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Itu barbarian, saudara-saudara. Ya, saya mau memotong upah buruh, upah gaji, upah karyawan, termasuk yang gajinya 100 juta, yang gajinya 150 juta. Besok pesangon kalian itu kalau pensiun dipotong 40-50%. Ya, ingat nih, jangan kira kaum buruh yang gajinya hanya 5 juta saja. Banyak yang gajinya 100 juta, yang anggap yang demo-demo itu katanya, itu kaum buruh di pabrik-pabrik. Begitu dia pensiun, dia nangis, saudara-saudara, karena bedanya bisa 1 miliar, 1,5 miliar dari yang seharusnya dia terima sebelum undang-undang sialan Omnibus Law itu diberlakukan. Ya, itu satu contoh. Gua mau itu, kamu mau apa? Gua mau memperkaya orang yang sudah kaya. Gua mau menjilat para konglomerat, para oligarki. Kamu mau apa? Ya, kita tidak bisa apa-apa. Faktanya ini negara barbarian. Ilmu, profesor, orang ahli, orang pintar tidak ada gunanya di hadapan Jokowi dan kroni-kroninya. Tidak ada gunanya, saudara. Maka ada pameo seperti ini. Kalau mereka terus seperti ini, tidak mustahil seluruh rakyat atau kaum militan juga akan mengasah, memperkuat ototnya untuk memastikan kekuatan kita di hadapan mereka. Kira-kira seperti itu, saudara. Barangkali waktunya akan terjadi. Kita lihat beberapa perkembangan ke depan. Saya rasa itu saja, kaum buruh bersama rakyat. Kemarin kita memang poros buruh mendukung salah satu paslon, yaitu Amin. Dan alhamdulillah di beberapa kawasan industri Amin dapat suara yang signifikan, dan itu bagian daripada kerja-kerja yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada keputusan yang baik, dan tidak sedikit negara yang harusnya jatuh, contoh
di berbagai negara ya. Negara yang harusnya jatuh tersuruk ke jurang, tiba-tiba dia selamat karena ada orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani yang mengambil keputusan yang mungkin berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, tapi itu demi menyelamatkan negara. Kita berharap hakim-hakim konstitusi ini akan menjadi orang-orang pemberani yang ingin menyelamatkan bangsa kita dari keterpurukan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.